Seekor rubah abadi yang telah berlatih selama 10.000 tahun muncul dalam mimpiku dan memintaku melindungi putrinya. Ia berkata bahwa tubuh aslinya sedang berada pada tahap penting untuk menumbuhkan ekor ke-1000. Jadi ia hanya bisa mengirimkan jiwanya keluar dari tubuh untuk memasuki mimpiku dan meminta pertolongan. Mendengarnya, aku merasa sangat tertarik dan langsung menyetujuinya. Namun aku juga memintanya untuk memberiku sebuah kesempatan setelah semuanya selesai. Dan rubah itu langsung setuju. Kemudian ia memberitahuku lokasi kejadian yang akan terjadi besok. Keesokan paginya, aku langsung berlari ke gunung tanpa henti. Tak kusangka, begitu sampai di gunung aku benar-benar melihat pertarungan antara rubah dan ular raksasa. Seekor rubah sedang dililit erat oleh seekor ular besar, dan hampir saja ditelan hidup-hidup. Melihat itu, aku mengambil parang dari tubuhku dan langsung berlari ke arahnya. Dengan satu tebasan, aku memotong ular putih itu menjadi beberapa bagian. Setelah itu, aku mengubur ular itu di bawah pohon besar. Lalu aku menggendong rubah itu dan membawanya pulang ke rumah. Tapi ketika sampai rumah dan aku membantunya merawat lukanya, aku malah menemukan bahwa ia memiliki 2 ekor. Melihat itu, meskipun aku merasa heran, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Malam pun berlalu. Keesokan harinya saat aku ingin mengobatinya lagi, ia ternyata sudah sembuh total. Luka yang kemarin dalam sampai tulang terlihat. Hari ini sudah tak tampak bekasnya sama sekali. Meski aku tidak mengerti kondisi seperti itu, tapi aku merasa pasti ada hubungannya dengan rubah dari mimpiku. Melihat ia sudah sembuh, aku berniat melepaskannya kembali ke hutan. Tapi siapa sangka setelah sembuh, ia malah enggan pergi dan tetap tinggal di rumahku. Bahkan saat siang hari ia pergi berburu, dan saat malam kembali, ia membawa pulang ayam hutan atau kelinci liar di mulutnya. Saat itulah aku mengerti, maksudnya adalah ia tidak butuh aku memberinya makan. Ia bisa bertahan hidup sendiri, hanya memohon agar aku tidak mengusirnya. Begitulah, ia pun resmi tinggal di rumahku. Sejak saat itu, rubah kecil itu tak pernah lepas dari sisiku. Saat aku ke gunung menebang kayu, ia ikut bersamaku. Saat aku memasak dan menyalakan api, ia juga ikut menemaniku. Bahkan ketika aku mandi di sungai, ia duduk diam di samping, seperti menjadi pengawalku. Kemudian saat aku masuk SMA di kota kabupaten, aku hanya bisa pulang setiap hari Jumat. Kupikir saat-saat seperti ini akan membuat rubah kecil meninggalkanku. Tapi tak kusangka, baru saja sampai di gerbang desa, ia langsung meloncat keluar dari hutan dan menggosokkan tubuhnya padaku. Meski ia sudah tumbuh cukup besar, tapi tetap saja usil seperti dulu. Namun sampai aku masuk kelas 3 SMA, hari libur musim panas itu, akhirnya ia meninggalkanku. Ingat hari itu aku sedang memasak seperti biasa. Tiba-tiba terdengar suara dari hutan di luar rumah. Aku keluar dan melihat ada seorang nenek tua. Ia berjalan perlahan dengan tongkat menuju ke arahku. Aku menyambutnya dan bertanya, "Nenek dari mana asalnya? Sedang mencari siapa?" "Nak, aku sedang mencari putriku." "Kau lihat putriku tidak?" Dia tersenyum dengan sangat ramah. "Siapa putri Anda?" Aku berpikir sejenak, lalu berkata, "Belakangan ini tidak ada orang luar desa yang datang. Beberapa tahun lalu aku pergi, dan menyuruh putriku menjaga rumah. Beberapa hari lalu baru kembali, tapi kutemukan putriku menghilang. Ada yang bilang padaku dia tinggal di rumahmu. Jadi aku datang untuk bertanya. Lagi pula kamu seharusnya juga masih ingat aku, kan?" Nenek pasti salah orang. Di rumahku hanya ada aku sendiri," kataku dengan sopan. Mendengarnya, nenek itu hanya mengangguk sambil bergumam "Oh." Tapi matanya menatap lurus ke arah belakangku. Aku sadar akan tatapannya dan menoleh ke belakang. Kulihat si rubah kecil sedang duduk di tanah. Ia melambai-lambaikan ekornya sambil menatap nenek itu. Wajah rubah itu seolah sedang tersenyum. Itu adalah pertama kalinya rubah kecil muncul di hadapan orang lain. Setelah itu, nenek berdiri di sana sebentar, lalu perlahan-lahan berbalik dan pergi. Aku bahkan mengantarnya sampai ke depan pintu. Dalam hati aku pikir mungkin nenek dari desa lain yang linglung, tersesat dan masuk ke desa kami. Malam-malam begini, di pegunungan banyak binatang buas. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Tak disangka, nenek itu malah langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Saat itu aku yakin, nenek itu pasti sudah pikun. Malam-malam sendirian masuk hutan, pasti ada yang tidak beres. Jadi aku buru-buru pulang mengambil senter, lalu mengejarnya ke dalam hutan. Tapi siapa sangka, hutan kecil itu sudah kujelajahi seluruhnya tapi tidak menemukan nenek itu. Akhirnya karena benar-benar tak tahu harus bagaimana, aku kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku pun tidur lebih awal. Tapi begitu pagi harinya aku bangun, aku mendapati si rubah kecil telah menghilang. Kupikir ia pergi berburu, jadi aku tidak khawatir. Tapi begitu aku turun dari tempat tidur, kulihat ada sesuatu di atas meja. Itu adalah sebuah kain penutup dada berwarna merah. Di dalam kain penutup dada itu ada seikat rambut panjang berwarna hitam. Bagian tengahnya dibungkus dengan kertas merah dan harum aromanya. Jelas sekali itu adalah rambut dan penutup dada milik seorang gadis. Aku pun tidak tahu itu digunakan untuk apa.
Jadi aku membawa benda-benda itu ke kepala desa. Begitu kepala desa melihat benda itu, ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wah, anak muda keluargaku, ini ada gadis yang suka padamu nih. Bawa ini dan langsung saja datang melamar ke rumah si gadis. Ayo cepat, bilang ke kakek gadis mana yang memberikannya padamu." Saat itu, aku langsung bingung begitu mendengarnya. Benda ini muncul sendiri di kamarku. Apa mungkin si rubah kecil yang meletakkannya di sana? Jadi aku pulang ke rumah dan mulai mencari rubah kecil kemana-mana. Kalau benar itu diletakkan olehnya, maka pasti itu benda yang biasa ia mainkan. Kalau begitu, sekali lihat pasti akan tahu. Tapi tak kusangka, sejak hari itu, tak peduli sejauh apa aku mencarinya, seberapa teliti aku mencarinya, rubah kecil itu tak pernah muncul lagi di hadapanku. Sejak ia pergi, hatiku terasa hampa. Kain penutup dada dan rambut yang kuletakkan di lemari tak lagi kupedulikan. Setiap hari, selain makan dan tidur di rumah, aku selalu sibuk mencari jejak si rubah kecil. Sayangnya, aku tak pernah menemukan petunjuk apapun. Sampai akhirnya aku mulai curiga bahwa ia mungkin telah dibawa pergi oleh pemburu. Hari itu, aku kembali menghabiskan seharian penuh di gunung tanpa hasil. Lalu aku pulang ke rumah dengan hati hancur. Begitu sampai di depan rumah, kulihat seorang nenek tua, sedang duduk menangis di depan pintu rumahku. Aku mengernyit dan berjalan ke depan pintu sambil bertanya, "Nenek, ada apa ini?" Mendengar itu, ia langsung menoleh dan menatapku. "Aku sedang mencari cucuku. Cucuku hilang. Kamu sudah melihat cucuku, kan?" katanya sambil tersenyum padaku. Mendengarnya, aku menggeleng dan berkata, "Di rumahku hanya ada aku sendiri. Belakangan ini tak ada orang luar datang ke desa. Aku juga belum pernah melihat cucu nenek. Kamu belum lihat belakangan ini? Kalau begitu 6 tahun lalu, apakah kamu pernah lihat cucuku?" Tatapannya penuh tekanan, seolah sedang menginterogasiku. 6 tahun lalu, aku memutar otak dan berpikir. Lalu berkata, "Nenek, Anda pasti salah orang. Sungguh, aku belum pernah melihat cucu Anda. Sebaiknya Anda pulang saja." Tapi tak disangka, setelah aku mengucapkan itu, nenek itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatapku sambil tersenyum, senyum yang terasa aneh dan menyeramkan. Wajahnya seolah berkata kalau dia tidak menemukan cucunya, dia tidak akan pergi selamanya. Senyumnya membuatku begitu takut hingga aku mundur beberapa langkah. Lalu aku langsung berbalik dan lari terbirit-birit ke rumah kepala desa. Begitu sampai di depan pintu, aku langsung berteriak, "Kakek, ada nenek tua datang ke rumahku. Tolong aku, cepat." Kepala desa keluar dari rumah sambil membawa pipa tembakaunya. "Cucuku, kenapa buru-buru begitu? Ketemu hantu ya, kakek? Ada nenek tua ke rumahku." Dia nggak mau pergi meskipun sudah kuajak bicara. Dia hanya menatapku sambil tersenyum begitu saja. "Tolong lihat apakah dia dari keluarga mana. Mungkin dia linglung dan tersesat keluar." Kepala desa mengisap pipanya dalam-dalam, lalu menunjuk ke belakangku dengan pipa tembakau dan bertanya, "Apa dia?" Saat itu aku merasa merinding. Seluruh tubuh gemetar dan perlahan menoleh ke belakang. Dan kulihat nenek tua tadi berdiri di sana. Ia berdiri diam-diam tepat di belakangku, menatap lurus ke arah kepala desa sambil tersenyum. Aku ketakutan sampai lari kecil dan bersembunyi di belakang kepala desa. "Nenek dari desa mana kamu ini? Apa cucu sulung keluargamu menyinggungmu? Kenapa menakut-nakuti anak kecil seperti itu?" "Aku hanya mencari cucuku," nenek itu berkata dengan suara pelan dan dalam. Setelah itu, tak peduli kepala desa bertanya apa padanya, ia hanya tersenyum terus. Kepala desa mengernyit dan melirikku sekilas. Lalu bertanya apakah aku pernah menyinggung nenek itu. Aku menggeleng dan berkata, "Tidak, ini pertama kalinya aku melihatnya." Kepala desa juga tahu watakku. Aku bukan tipe orang yang suka cari masalah. Lalu kepala desa mengambil 2 butir telur dari rumah dan menyerahkannya kepada si nenek. Lalu ia membentak keras, "Aku tidak peduli kamu dari desa mana. Kalau sakit ya cepat berobat, ambil ini lalu pergi. Jangan datang ke tempatku dan menakut-nakuti orang lagi. Aku hanya datang untuk mencari cucuku. Dia telah membunuh cucuku. Aku akan menghantuinya seumur hidup." Nenek itu menerima 2 butir telur, menatapnya sebentar, lalu melemparkannya ke tanah dengan keras. Wajah kepala desa menjadi semakin tegang. Ia mengisap pipanya dalam-dalam 2 kali, lalu menyuruhku menyalakan lampu di bawah atap rumah, agar ia bisa melihat dengan jelas apakah nenek itu berasal dari desa sebelah. Mendengarnya, aku segera lari ke dalam rumah dan menyalakan lampu. Begitu lampu menyala, tubuh nenek itu di bawah cahaya, tampak jelas dan terang di hadapan kami. Saat itulah aku baru melihat dengan jelas. Di bahu nenek tua itu melilit seekor ular berbisa berwarna merah. Melihat itu, wajah kepala desa langsung berubah. Ia buru-buru membungkuk dan berbisik pelan, "Cucuku, mataku sudah tidak awas lagi. Tolong lihatkan, apakah di belakang nenek tua itu ada bayangan?" Mendengarnya, aku pun langsung melihat ke arahnya. Kulihat nenek itu berdiri tegak di depan rumah, tapi benar-benar tidak ada bayangan di belakangnya. Melihat adegan itu, bulu kudukku langsung berdiri semua.
Seluruh tubuhku menggigil hebat. Aku mundur beberapa langkah dengan panik dan hampir terjatuh. Cucuku, jangan takut. Di rumah kakek ada pedang pusaka. Itu warisan leluhur kita. Cepat ambilkan untukku. Teriak kepala desa dengan suara keras. Mendengarnya, aku langsung lari ke dalam rumah kepala desa. Tapi setelah ku periksa seluruh isi rumah, aku sama sekali tidak menemukan pedang pusaka yang dikatakan kepala desa. Saat aku berlari keluar hendak mengatakan bahwa aku tidak menemukannya, aku melihat bayangan nenek tua itu perlahan-lahan menjauh dari jalan desa. Kepala desa melihat bayangan punggung nenek itu yang menjauh. Dengan wajah panik langsung menarikku masuk ke dalam rumah. Lalu ia menutup pintu rapat-rapat. Kakek, di rumah kakek tidak ada pedang pusaka ya? Anak bodoh, pedang apaan? Kamu baru saja berurusan dengan sesuatu yang tidak bersih. Kamu waktu memukul itu apa kamu menyinggung sesuatu? Aku pun merasa mungkin memang ada yang menyinggung si nenek tua itu. Makanya dia datang menakut-nakutiku. Tapi setelah kupikirkan baik-baik, aku tidak pernah menyinggung siapapun. Jadi aku berkata, tidak ada. Sejak kecil sampai sekarang aku tidak pernah menyinggung siapapun. Cucuku, pasti kamu telah membunuh sesuatu yang tidak seharusnya kamu bunuh. Coba pikirkan lagi baik-baik. Mendengarnya, aku teringat pada kejadian 6 tahun lalu. Lalu aku menceritakan semuanya kepada kepala desa. Mendengarnya, seluruh tubuhnya gemetar. Dan ia berkata dengan suara bergetar. Anak bodoh, bagaimana bisa kamu sembarangan memukul sesuatu dari alam gaib? Sekarang kamu benar-benar dalam masalah besar. Besok aku akan membawamu menemui seorang dukun. Dan ia juga menyuruhku bermalam di rumahnya malam itu. Tak peduli siapa yang memanggilmu malam ini, jangan menjawab. Melihat wajah kepala desa begitu serius, malam itu aku sungguh-sungguh tidak berani berkata sepatah kata pun. Aku tidur di kamar sebelah rumah kepala desa. Namun sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari luar. Seolah ada seseorang yang berjalan dengan ujung jari kaki di depan pintu. Lalu terdengar suara tangisan sedih dari nenek tua itu. Karena takut, aku mengintip keluar jendela, dan kulihat sesosok bayangan samar bergerak ke kanan dan kiri di bawah sinar bulan. Lalu bayangan itu menempel di jendela seolah sedang mencariku. Melihat itu, aku ketakutan sampai tak berani bergerak. Saat itulah terdengar suara kepala desa. Tutup kepala dengan selimut. Jangan lihat. Mendengarnya, aku langsung menarik selimut dan menutupi seluruh kepala. Jantungku masih berdegup kencang. Namun suara tangisan itu tidak juga berhenti. Kadang menjauh, kadang mendekat. Sampai sekitar pukul 3 dini hari, barulah suara itu benar-benar hilang. Tapi aku tetap tak berani keluar dari balik selimut. Entah berapa lama setelah itu, aku perlahan tertidur. Namun setelah tertidur, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, seekor ular putih berlumuran darah berdiri di depanku. Matanya menatapku tajam tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Kembalikan nyawaku. Kembalikan nyawaku." Aku ketakutan sampai rasanya jantungku hampir meledak. Tiba-tiba aku menjerit dan langsung bangun dari tempat tidur. Barulah kusadari bahwa itu hanya mimpi. Saat itu, kepala desa masuk dengan sebilah pisau dapur di tangan dan melihat sekeliling. Dia datang lagi ya, di mana dia? Lihat saja. Akan ku tebas dia dengan satu sabetan. Aku terengah-engah dan berkata, "Kakek, jangan buru-buru. Tadi itu hanya mimpi." Barulah kakek menghela napas lega dan menyuruhku cepat bangun. Katanya sekarang juga akan membawaku ke desa sebelah menemui seseorang. Kebetulan untuk ke desa sebelah memang harus melewati rumahku. Saat kami berdua melintasi depan rumahku, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Seperti ada orang sedang memotong sayur. Kepala desa mengernyit dan menyuruhku ke sana untuk mengecek. Jangan-jangan perampok. Aku pun berjalan keluar jendela dapur dan mengintip ke dalam. Tapi tidak ada apa-apa. Lalu terdengar suara itu lagi dari arah ruang tamu. Tanpa pikir panjang, aku memungut parang dari lantai, berlari ke jendela ruang tamu dan mengintip ke dalam. Dan begitu aku melihat ke dalam, aku langsung tercengang. Sebuah wajah keriput tiba-tiba muncul di depan mataku. Ternyata nenek tua tadi malam ada di dalam rumah. Ia menatapku dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pulang ya?" Saat itu aku ketakutan dan langsung berteriak, mundur jauh ke belakang. Kepala desa mendengar ada yang tidak beres lalu segera berlari ke arahku. Begitu melihat nenek itu lagi, yang sama dengan tadi malam, ia marah dan berteriak, "Brengsek kau, dasar tua bangka, masih belum pergi juga?" Lalu ia menarikku keluar ke halaman depan, menyuruhku berjaga di rumah, jangan sampai nenek itu kabur. Kemudian ia berlari masuk ke desa dan memanggil sekelompok pria kuat. Mereka semua adalah paman-pamanku dan orang-orang tua di desa. Melihat aku seperti kehilangan roh, mereka semua bertanya apa yang terjadi. Aku hanya bisa menggeleng terus-menerus. Dalam hati sudah benar-benar ketakutan. Melihat aku ketakutan sampai seperti itu, mereka langsung beramai-ramai masuk ke rumah dan mulai mencari-cari. Tapi mereka sudah menggeledah seluruh rumah. Sama sekali tidak menemukan si nenek gila itu. Hal itu membuatku jadi semakin ketakutan. Di bawah penghiburan semua orang, aku dibawa ke rumah Liu Duangong di desa sebelah. Liu Duangong ini adalah seorang pendeta Tao di daerah itu. Biasanya,
Kalau ada keluarga yang kematian, dia yang memimpin penguburan. Begitu aku masuk ke rumahnya, Liu Duangong langsung menyuruh orang desa mengambil 2 butir telur yang baru diletakkan. Lalu ia menggulirkan telur-telur itu di tubuhku beberapa kali, kemudian memecahkannya ke dalam air bersih. Aku sangka, begitu telur itu masuk ke dalam air, langsung hancur seperti telur busuk puluhan tahun. Melihat itu, Liu Duangong langsung berkata aku telah diganggu makhluk tak bersih. Jangan khawatir, katanya, ayo ikut ke rumahku, biar ku periksa lebih lanjut. Mendengar itu, hatiku merasa seolah menemukan sedikit harapan. Lalu aku ikut Liu Duangong kembali ke rumahku. Begitu sampai, Liu Duangong langsung masuk ke rumah. Ia menebas pintu utama dengan parang 2 kali terlebih dahulu. Kemudian ia menempel di jendela, mengintip ke dalam dari kiri ke kanan. Tiba-tiba, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan, ia langsung mundur beberapa langkah. Dengan suara gemetar ia berkata, ternyata itu dewa keluarga Liu. Orang kecil ini benar-benar buta, tak tahu diri. Mohon jangan marah, aku pergi sekarang. Setelah berkata demikian, ia lari terbirit-birit seperti sedang menyelamatkan diri. Walaupun kepala desa terus memanggil, dia tidak menoleh. Melihat itu, kepala desa buru-buru mengejarnya. Tinggallah aku sendirian berdiri termenung di depan rumah. Apa mungkin Liu Duangong juga melihat si nenek gila itu dan ikut ketakutan? Kalau begitu, bukankah aku juga akan celaka? Akhirnya aku hanya berdiri di luar rumah menunggu cukup lama. Baru setelah itu kepala desa kembali dengan wajah kecewa. Aduh, cucuku, di seluruh daerah ini, hanya Liu Duangong satu-satunya orang yang punya kemampuan. Sementara ini kamu tinggal di rumah kakek dulu ya. Siapa tahu setelah beberapa waktu, makhluk itu akan pergi sendiri. Lalu ia menyuruhku mengunci pintu rumah dulu, dan ikut pulang ke rumahnya untuk tinggal beberapa hari. Tapi hal aneh kembali terjadi saat itu juga. Tak peduli bagaimana aku mengunci pintunya, anak kunci selalu meloncat keluar dengan sendirinya. Berulang kali begitu, tidak bisa dikunci. Bahkan kepala desa sampai gemetar ketakutan. Akhirnya dia menarikku dan kami berdua langsung lari ke rumahnya. Di malam pertama aku tinggal di rumah kepala desa, si nenek gila itu datang lagi. Masih seperti sebelumnya, ia menempel di jendela dan menatapku sambil tersenyum. Tapi aku langsung memberitahu kepala desa. Ia pun membawa pisau dapur dan berlari keluar, tapi tidak melihat apa-apa. Setelah itu, aku membakar banyak dupa dan uang kertas persembahan. Bahkan aku berlutut di depan pintu dan mengucapkan banyak kata-kata baik. Tapi semuanya sia-sia, tak ada pengaruhnya. Bayangan si nenek gila itu seolah telah menyatu ke dalam tulang-tulangku. Setelah itu, setiap malam aku selalu mendengar suara tangisannya. Dan semakin hari semuanya semakin parah. Parahnya, setiap malam begitu aku tertidur, aku selalu mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, si nenek gila berdiri di depan pintu, menatapku sambil tersenyum. Ia berkata akan terus menghantuiku seperti ini. Dan setiap kali aku bangun keesokan paginya, aku selalu mendapati diriku sedang berbaring di bawah pohon besar di gunung. Tempat itu persis di mana aku mengubur ular putih itu dulu. Setiap kali begitu, aku diam-diam kembali ke rumah kepala desa. Aku tidak pernah mengatakan yang sebenarnya, padahal dalam hati hampir hancur. Selama 2 minggu aku bersembunyi di rumah kepala desa. Aku telah mencoba segala cara, bahkan memohon lagi kepada Liu Duangong. Ia bilang aku telah menyinggung sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Tapi kenyataannya aku masih belum menunjukkan tanda-tanda kematian. Beberapa hari terakhir ini dia hampir tidak tidur sama sekali. Kadang-kadang ia mengumpat dan berteriak. Ia bahkan memanggil orang-orang desa, tapi tetap tidak ada yang bisa membantu. Melihat itu, aku tak ingin terus menyusahkannya. Maka pada pagi hari keempat, aku nekat kembali ke rumah meski dilarang olehnya. Aku membawa pisau dapur dan langsung berlari menuju rumah. Saat itu aku benar-benar sudah marah. Kalau nenek gila itu berani datang menakutiku lagi, aku akan melawannya habis-habisan. Namun begitu aku sampai di depan rumah, aku kembali mendengar suara pisau memotong sayur dari dapur. Dan pintu dapur tampak sedikit terbuka. Berbeda dari hari sebelumnya, kali ini bahkan ada api yang menyala di dalam. Aku diam-diam merayap masuk ke dalam dapur, dan kulihat ada sosok bayangan gelap sedang berjongkok di sana, di depan tungku. Sosok itu sedang melakukan sesuatu, entah apa. Melihat itu, mataku langsung memerah karena marah. Aku berteriak, mampus kau. Lalu aku mengangkat pisau dapur dan menebaskannya ke arah bayangan itu. Tapi dia bereaksi sangat cepat, langsung menangkap gagang pisaunya dengan satu tangan, kemudian berdiri perlahan dari lantai. Dan saat itu aku benar-benar tertegun. Karena orang di depanku bukanlah nenek gila itu, melainkan seorang pria muda mengenakan jubah tau putih. Kelihatannya usianya baru sekitar 20-an. Ia menatapku sambil tersenyum kecil. Kau sudah pulang ya, anak muda. Baru datang langsung main tebas pakai pisau. Sudah besar tapi masih keras kepala rupanya. Saat itu wajahku benar-benar kebingungan. Aku buru-buru bertanya, siapa kamu? Kenapa ada di rumahku? Aku kakak kandungmu, katanya sambil mengambil piring dan menyendokkan makanan. Tingkahnya seperti benar-benar orang rumah.
Kakakku, aku bahkan tidak tahu kalau aku punya kakak. Mendengarnya, dia hanya tertawa dan berkata, kalau begitu, tanyakan saja pada orang-orang desa. Ingat namaku, Hu Feng. Kamu sebut saja namaku, mereka pasti tahu. Orang tuaku sudah menghilang sejak aku masih kecil. Dan sekarang tiba-tiba muncul seseorang berpakaian seperti pendeta Tao, yang mengaku sebagai kakakku. Perasaanku saat itu benar-benar campur aduk, tak bisa dijelaskan. Jadi aku langsung lari secepatnya ke rumah kepala desa, dan menceritakan semuanya kepadanya. Kamu bilang apa? Dia bilang namanya Hu Feng. Kepala desa langsung berubah raut wajahnya. Memang, sebelum kamu lahir, ada seorang kakak bernama Hu Feng. Tapi dia meninggal sebelum usia 3 tahun. Bagaimana mungkin dia kembali? Ayo cepat bawa kakekmu ke sana lihat. Mendengar ini saja bulu kuduku langsung berdiri. Baru saja dikejutkan oleh si nenek gila. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Seorang kakak yang sudah mati bertahun-tahun lalu. Ini benar-benar menambah kepanikan. Kepala desa bilang padaku untuk tidak takut. Katanya cerita soal kakakku yang meninggal itu cuma desas-desus di desa. Katanya dulu waktu ke kota, dia diculik oleh pedagang manusia. Makanya tahun aku lahir, orang tuaku pergi mencarinya. Cerita tentang kematiannya sepertinya hanya rumor. Mendengar begitu, hatiku langsung terasa lega. Kupikir lagi, pria di rumah itu memang tampak cukup normal. Saat aku kembali ke rumah bersama kepala desa, Hu Feng itu sudah menyiapkan makanan. Begitu melihatnya, kepala desa mengangguk dan bergumam. Wajahnya memang mirip ayahmu, mungkin benar dia. Saat itu Hu Feng menoleh ke arah kami dan tersenyum sambil berkata, ayo cepat masuk dan makan. Kau benar-benar Hu Feng? Mungkin kepala desa melihat pakaian yang dia pakai. Jarinya sampai gemetar saat menunjuk ke arahnya. Akhirnya kami semua duduk di dalam rumah. Meski belum saling kenal, kami ngobrol dengan cukup akrab. Sepertinya dia memang kakakku. Kepala desa juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat dia kecil. Mengapa baru sekarang setelah bertahun-tahun dia baru kembali? Dia bilang waktu kecil diculik oleh penculik anak. Lalu diasuh oleh seorang biksu tua. Setelah dewasa, dia tahu masih punya adik laki-laki yang kesepian di rumah. Jadi dia datang mencarinya. Beberapa kata samar itu malah membuat mata kepala desa berkaca-kaca. Dia berkata aku hidup sendirian selama bertahun-tahun begitu menderita. Sekarang akhirnya punya kakak. Sungguh tidak mudah. Saat itu suasana di dalam ruangan agak sedikit haru. Akhirnya kepala desa menceritakan padanya tentang hal-hal aneh yang terjadi padaku belakangan ini. Tak disangka setelah mendengarnya, dia tampak tidak terlalu peduli. Dia hanya tersenyum dan berkata, aku mengerti. Kepala desa, tenang saja. Kalau makhluk itu berani ganggu adikku, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia hanya berkata begitu saja dengan tenang, tapi terdengar lebih berani dari semua yang kami katakan. Kepala desa berlinang air mata, mengangguk puas. Lalu Ong membawa saya ke Cha dan Noi pelan. Anak cucu, kamu harus hidup baik-baik dengan kakakmu ya. Kakek akan datang menjengukmu lagi besok. Setelah bicara, Ong pun tenang dan pergi. Kembali ke rumah, Hu Feng bertanya padaku, nenek tua yang selalu mengikutimu itu apa ceritanya? Lalu aku menceritakan kejadian yang terjadi 6 tahun lalu padanya. Setelah mendengarnya, dia mengangguk. Kemudian menyuruhku menyiapkan sebuah cangkul. Dia membawaku ke tempat aku pernah mengubur ular dulu. Saat kami tiba di gunung, waktu sudah menunjukkan tengah hari. Matahari terik menggantung di langit. Cuaca terasa panas. Tapi saat masuk ke hutan yang gelap, tiba-tiba terasa dingin dan menyeramkan. Saat kami sampai di pohon besar tempat aku mengubur ular dulu, Hu Feng menyuruhku menggali tulang ular itu. Malam ini, dia akan membawaku untuk menebus dosa. Aku memberanikan diri untuk menggali. Baru setengah jalan, tiba-tiba Hu Feng menyuruhku berhenti. Dia berdiri di sampingku dengan tangan di belakang, menatap dingin ke dalam lubang tanah. Setelah lama menatap, dia bergumam, yang dikubur di sini bukan ular, tapi seorang manusia. Saat dia mengatakannya, aku sudah melihat sejumput rambut di dalam tanah. Itu jelas merupakan tengkorak kepala seorang lansia. Saat itu, kulit kepalaku terasa kesemutan. Ku menjatuhkan cangkul dan mundur beberapa langkah. Bagaimana mungkin, yang aku bunuh adalah ular, bukan manusia? Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahuku. Jangan takut, berdirilah di belakangku dulu. Jangan lihat, tunggu sampai aku memanggilmu baru datang. Setelah bicara, dia mengeluarkan lilin dupa dari lengan bajunya. Setelah menyalakannya, dia menancapkannya mengelilingi lubang tanah. Lalu dia mulai menggali sendiri. Aku berdiri di belakangnya dengan perasaan tidak tenang. Meski ketakutan dalam hati, tapi aku juga sangat penasaran siapa yang dikubur di sana. Dia menggali sekitar 2,5 menit, baru memanggilku untuk membantu. Aku berjalan ke depan lubang dan melihat ke dalam. Hampir saja jiwaku lepas karena ketakutan. Di dalam lubang itu terbaring seorang manusia. Dan orang itu bukan orang lain, melainkan Liu Duamong dari desa sebelah. Saat itu, mulut dan hidungnya penuh lumpur. Kelihatannya baru saja meninggal. Namun tepat saat itu, tubuh itu tiba-tiba bergerak sedikit. Mata kosong penuh darahnya tiba-tiba terbuka lebar.
Pupil matanya melotot besar. Dia melihat ke arahku dan tersenyum. Inilah akibatnya karena membantumu. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Itu adalah suara si nenek gila. Aku ketakutan sampai-sampai tak bisa bernapas. Aku langsung pingsan di tempat. Apa yang terjadi setelah itu? Aku sama sekali tidak ingat. Saat sadar kembali, aku sudah terbaring di atas ranjang. Dan Hu Feng sedang duduk di samping tempat tidur. Dia sedang memperhatikan celana dalam merah dan segumpal rambut panjang itu. Aku kaget dan langsung duduk tegak di atas ranjang. Menatap Hu Feng dan bertanya, apakah barusan aku sedang bermimpi? Tidak mungkin. Kenapa di dalam lubang itu justru ada Liu Duangong? Dia meletakkan rambut itu dengan tenang dan berkata, itu bukan mimpi. Dia dibunuh oleh nenek dari keluarga Liu. Mendengar itu, aku langsung melompat turun dari tempat tidur dan lari keluar. Saat aku sampai di perbatasan antara desaku dan desa sebelah, aku kebetulan bertemu dengan kepala desa yang datang dari arah sana. Begitu melihatku, dia segera menghentikanku. Lalu dia menarik napas dan berkata, cucuku, ini bukan salahmu, pulanglah. Apa Liu Duangong benar-benar sudah mati? Aku menatapnya dengan mata membelalak dan bertanya. Kepala desa mengangguk dan menjawab, iya, beberapa hari ini, dia diam-diam juga membantu kamu.